ada Habib Bahar itu jelek. Jeleknya di mana? Ya ini yang sebutkan saya tadi. Biar antum semua paham. Karena Indonesia ini krisis pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat siput laut yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mau mau ini ngomong aja mengenai sekarang yang sedang rame ya di media ataupun di dunia nyata, yaitu mengenai kasusnya Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith yang sekarang sudah diperiksa di Polda Jabar. Entah sudah ditahan atau masih proses, saya belum tahu kelanjutannya seperti apa. Yang pasti saya sebagai rakyat biasa, saya bukan tokoh, saya bukan pejabat, saya bukan anak kiai, saya bukan orang kaya, saya bukan orang pintar, saya mewakili rakyat kecil yang mungkin saja satu server atau satu pendapat dengan saya. Mengenai, sebenarnya saya mau membahas ini secara luas mengenai visi misi FPI, terus konsepnya amar ma'ruf nahi munkar juga, cuman itu terlalu luas dan sepertinya saya perkecil aja ruangnya mengenai Habib Bahar ini aja, yang mengenai dengan perseteruannya dengan Jenderal Dudung ya. Mungkin masyarakat atau rakyat semua bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih yang salah? Apakah Jenderal Dudung, apakah Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith? Sebenarnya begini ya. Tapi sebelum saya mengeluarkan pendapat saya mau kasih tahu dulu, mungkin dari para pemirsa siput laut ada yang belum tahu mengenai pendapatnya Habib Bahar yang paling utama. Kenapa dia ditangkap? Alasan utama dia adalah ini kan demokrasi, negara demokrasi. Masa saya nggak boleh ngomong, nggak boleh berpendapat? Nah itu alasannya Habib Bahar. Adapun kalau menurut pendapat saya yang bodoh ya, yang rakyat biasa, yang bukan kiai, bukan santri, bukan anak pejabat, bukan anak kiai, bukan orang kaya, bukan tokoh, menurut saya sih begini. Jadi entah itu ulama, entah itu habib, entah itu orang kaya, orang miskin, gelandangan, pedagang, pengusaha, dan intinya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia tahu bahwa ini adalah negara demokrasi yang itu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Cuman permasalahannya banyak orang yang gimana ya, belum tahu batas-batas demokrasi seperti apa. Setiap sesuatu pasti ada batasnya. Liberal apapun tentu pasti mempunyai batas. Itu yang guru saya katakan, apapun semuanya mempunyai batas, terutama di dunia ini loh, baik itu hukum, sosial, segalanya lah.
Habib Bahar mengatakan ini adalah negara demokrasi. Semua orang boleh berpendapat, boleh ngomong. Cuman yang menjadi kesalahan Habib Bahar itu adalah cuman masalah pencabutan bendera atau umbul-umbul FPI waktu terjadi bencana itu. Kesalahan Habib Bahar itu dia bicaranya, dia kan ngomongnya menasehati, tujuannya tuh saya menasehati Jenderal Dudung jangan sampai seperti itu. Terus kenapa dia ngomong seperti di publik? Karena dia bilang alasannya demokrasi. Jadi kalau menurut saya begini, kesalahannya adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa demokrasi itu mempunyai batas. Dan juga sebagai ulama tentunya, ataupun siapa saja, Habib Bahar itu jangan sampai melupakan yang namanya adab. Imam Syafi'i seorang ulama mujtahid, seorang ulama imam kita semua dalam hal ibadah, dalam hal fikih, itu tidak suka dia kalau dinasehati di depan orang banyak. Itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, cuman saya lupa teksnya, saya lupa. Yang saya ingat isinya saja ya, substansinya. Jadi kita tuh jangan sampai menasehati menasehati seseorang di depan orang banyak. Karena itu jatuhnya bukan menasehati, tapi mau mempermalukan. Ya kan? Kalau tujuannya menasehati, tinggal panggil Jenderal Dudung, ngomong berdua, itu namanya nasihat. Kalau ngomong di depan orang banyak, disebut namanya begini, bahkan itu bisa saja jatuh kepada menyebarkan aib, juga masuk kepada mempermalukan kalau emang dia niatnya mau menasehati. Nah, kalau umpamanya Habib Bahar tujuannya menasehati Jenderal Dudung, terus umpama yang dinasehati minimalnya tidak nurut apa yang dikatakan oleh Habib Bahar, maksimalnya dia memperkarakan kemeja hijau seperti yang terjadi sekarang, itu resikonya. Karena dia menasehati dengan cara seperti itu, caranya salah. Karena itu menasehati itu ya bukan seperti itu. Antum kan ulama, kiai, masa tidak tahu adab seperti itu? Menasehati orang itu jangan di depan orang banyak, itu namanya mempermalukan, bukan mau menasehati. Jadi kalau seumpama Jenderal Dudung memperkarakan Anda, bahkan mempenjarakan Anda, itu resikonya. Imam Syafi'i pun pernah bilang seperti itu, resikonya minimal itu nasihat tidak bahkan didengar. Maksimalnya Anda ya diserang, diperkarakan. Seperti itu. Jadi secara adab ya tentu ini sangat salah. Orang kan banyak yang bingung. Ini Habib Bahar itu kurang beradab. Orang bahkan banyak yang tidak paham salah adabnya itu di mana, letaknya tuh di mana. Sebab bukankah dia ulama, ngomong benar di depan orang banyak. Nih salahnya dia mempermalukan. Jadi kalau mau menasehati boleh di depan orang banyak, tapi jangan disebut namanya. Cukup kesalahannya yang dibahas. Istilahnya kinayah atau ya sindiran itu boleh. Boleh, dan itu tidak akan masuk ke ranah hukum ya. Kalau disebut namanya ya masuk ke ranah hukum, masuk ke meja hijau, ya bisa dipenjara lagi. Seperti itu. Yang pertama, demokrasi punya batas. Yang kedua, antum adabnya itu ya emang salah. Itu resikonya. Gitu. Tapi sebagai rakyat, sebagai umat Islam, saya tetap ta'zim, hormat kepada yang namanya habaib ya. Karena habaib itu adalah dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi itu resikonya. Jadi kalau mau nasihati, nasihatnya didengar, yang pertama ya jangan di depan orang banyak. Ya kalaupun mau di depan orang banyak, jangan disebut namanya. Cukup permasalahannya seperti apa. Gitu.
Jadi kepada masyarakat Indonesia yang belum paham nih, ada Habib Bahri itu jelek. Jeleknya di mana? Ya ini yang sebutkan saya tadi. Biar antum semua paham. Karena Indonesia ini krisis pemahaman. Yang utama sih sekarang krisis pemahaman. Ngomong main ngomong aja, bertindak main bertindak aja tanpa dipikir terlebih dahulu, tanpa konsultasi dulu dengan orang yang ahli di bidangnya gitu. Ya kalau Anda tujuan menasihati di depan orang banyak dengan cara seperti itu, menyebut namanya, ya risikonya seperti itu. Minimal nasihat Anda itu tidak akan masuk, tidak akan didengarkan. Maksimalnya Anda diserang, diperkarakan, diancam. Ya, sekarang buktinya kan Anda di penjara. Itu perkataan Imam Syafi'i itu terbukti sekarang pada Anda. Imam Syafi'i aja seorang ulama besar mujtahid tidak suka kalau dinasihati di depan orang banyak, apalagi ya kita yang bukan apa-apaan. Gitu. Jadi seperti itulah. Jadi alasannya kan demokrasi, seperti contoh dulu HTI yang dulu dibela oleh Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, seorang ahli ahli hukum tata negara. Alasannya demokrasi. Padahal kalau menurut saya yang bodoh ya, demokrasi itu tetap mempunyai batas. Adapun alasan yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, bahwa alasan yang utama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa, yang namanya definisi adil itu seperti apa? Adilnya di Indonesia ya seperti itu. Merongrong kedaulatan dan keamanan bangsa ya harus dihapuskan. Itu adil menurut bangsa Indonesia. Jadi adil itu tidak harus sama rata. Masalah sekali berantum tidak paham. Namanya adil itu ya sesuai proporsional, sesuai kebutuhan. Tidak harus sama rata. Ya kan? Seperti itu. Itulah sekelumit pendapat saya, semoga bermanfaat. Adapun umpamanya pendapat saya itu salah atau keliru, ya mohon dimaklumi. Adapun seumpamanya benar ya silakan didukung lah. Ya artinya ini kan cuman saya itu mengingatkan, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Beliau saja tidak suka, bahkan jangan sampai umat Islam itu menasihati orang di depan orang banyak. Kalau mau menasihati seseorang di depan orang banyak, jangan sebut namanya. Karena itu akan jadi masalah. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.